Nah, Sobat Gamer, kembali lagi bersama saya Inggar, host kalian dari GameX Indonesia. Di depan saya ini sudah ada komponen-komponen PC dan juga casing dari GameX Infinity. Bagaimana hasil rakitannya? Stay tune terus dari GameX Indonesia. Hai Sobat Gamer, kali ini kita punya build PC dengan komponen AMD lagi nih, yang akan kita namakan dengan GameX Overlord. Komponen utama dari GameX Overlord ini terdiri dari AMD Ryzen 7 5700X dan AMD Radeon 6700 XT 12 GB dan juga dibalut dalam casing GameX Infinity Black tentunya. Kalau spesifikasi lengkapnya seperti ini teman-teman. Prosesor menggunakan AMD Ryzen 7 5700X. Motherboard menggunakan AMD B550 chipset plus Wi-Fi dan juga Bluetooth. Memorinya atau RAM menggunakan DDR4 16 GB dual channel 8x2 dengan kecepatan 3200 MHz. Primary storage-nya menggunakan SSD NVMe 1 TB. Graphic card menggunakan AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB DDR6. CPU cooling sistemnya menggunakan GameX iShield 360. Untuk casingnya kita menggunakan GameX Infinity Black. Dari segi powernya, power supply kita menggunakan GameX GX 750 modular dengan sertifikat 80 plus volt. Nah, untuk PWM controllernya kita menggunakan GameX Remote PWM plus RGB Hub dengan versi 3.0. Dan yang terakhir, untuk fan kita menggunakan GameX 12 RBB. Di PC GameX Overlord ini, kami ingin menghadirkan sebuah prosesor modern dengan jumlah core sebanyak 8 buah. Tentunya yang termurah pada saat ini teman-teman, yaitu AMD Ryzen 7 5700X. AMD Ryzen 7 5700X berdesain arsitektur Zen 3 yang diluncurkan pada tahun 2020. Memiliki 8 core 16 thread dengan simultaneous multithreading, merupakan CPU yang memiliki price performa rasio paling baik. Tentunya di kelas 8 core modern yang masih diproduksi saat ini. Prosesor ini mendukung overclocking atau unclock pada motherboard yang mendukungnya juga, seperti motherboard AMD B dan X series. Dapat juga dilakukan overclocking secara otomatis melalui PBO pada motherboard seri-seri tersebut. Nah, di build ini kita tentu saja menggunakan motherboard B550 series dari Asus, berupa Asus TUF Gaming B550 plus Wi-Fi Mark II. Motherboard ini memiliki unit voltage regulator modul yang baik, berdesain 8 plus 2 dengan 8 power stage untuk CPU, core, dan 2 power stage untuk SoC-nya, yang masing-masing memiliki kapasitas 50 ampere. Yang berarti motherboard ini secara teoritis memiliki 800 ampere untuk CPU core dan 100 ampere untuk SoC-nya, yang menjadikan motherboard ini capable sekali untuk disandingkan dengan prosesor bersoket AMD AM4 tertinggi sekalipun, seperti AMD Ryzen 5950X, atau untuk melakukan overclocking dan juga PBO atau biasa kita sebut Precision Boost Overdrive. Asus TUF Gaming B550 Plus Wi-Fi Mark II juga memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan berteknologi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. 4 slot memorinya mendukung hingga kapasitas 128 GB dengan kecepatan maksimum sampai DDR4 4866 MB transfer per second. Untuk VGA, kita memilih menggunakan AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB, merupakan GPU kelas mid-high yang memiliki
price performa salah satu yang terbaik saat ini dengan harga di kisaran 4,5 jutaan teman-teman. Sesuai jumlah compute unitnya, AMD Radeon RX 6700 XT memiliki 40 unit akselerasi ray tracing gen pertama dari AMD yang membuatnya bisa menjalankan game-game ray tracing. Dengan clock maksimum di hampir 2,6 GHz, kartu grafis ini memiliki konsumsi daya sebesar 230 Watt. Untuk sektor memori, AMD Radeon 6700 XT mempunyai 12 GB memori VRAM berteknologi GDDR6 yang dibantu dengan 96 MB Infinity Cache. Hal ini membuat GPU-nya memiliki bandwidth maksimum secara teoritis hingga hampir 1,3 TB per detiknya. Buat kalian yang senang menikmati video ataupun membuat film, grafik card ini bisa membuat pengalaman kalian dalam membuat konten semakin baik karena unit pengakselerasian encoder dan decodernya untuk decode kartu grafis ini dapat mendekode video dengan format AV1. Serta untuk encode VGA card ini bisa mengencode hingga format HEVC. Oh iya, sobat gamer, untuk fitur resize bar atau rebar atau yang AMD sebut dengan fitur AMD Smart Access Memory ini juga sudah kita aktifkan untuk bisa memaksimalkan performa kalian tentunya. Untuk mendinginkan CPU 8 core ini, kita menggunakan sebuah IO Cooler 360 mm berupa GameX Ice Chill 360 ARGB. Water cooling yang sudah bisa kita synchronize ARGB-nya nih dengan ARGB bawaan dari motherboard atau via software dari motherboard masing-masing. IO Cooler yang telah mendukung soket-soket dari prosesor modern yang beredar di pasaran saat ini. Memiliki panjang selang sekitar 38 cm yang telah dibungkus dengan bahan teflon. Dibekali dengan pompa yang cukup bertenaga serta cold plate tembaga murni dan juga 3 kipas 12 cm ARGB tentunya. Dan mampu menyemburkan angin sebesar 59 CFM pada kecepatan maksimalnya di 1800 rpm. Semua hal ini akan menjamin performa penyerapan dan pelepasan panas yang bagus dan juga efisien teman-teman. Untuk sektor catu dayanya, kita menggunakan GameX GX 750 seri modular dengan sertifikat efisiensi 80 plus gold yang berarti PSU ini memiliki efisiensi hingga sekitar 92%. Dengan desain modern sirkuit LLC dan secondary dengan skema sirkuit DC to DC menjadikan PSU ini memang efisien dalam pengoperasiannya. GameX GX 750 modular dibuat dengan teknologi penempatan komponen pada satu sisi PCB, menjadikannya tidak ada komponen pada sisi bawah PCB-nya. Dan koneksi ke papan konektor modular juga tidak menggunakan kabel lagi, tetapi menggunakan plat tembaga atau bus bar. Kapasitor dari Taiwan yang tahan suhu tinggi hingga 105 derajat Celcius ini digunakan pada GameX GX 750 modular dan proteksinya juga sangat lengkap, juga disertai oleh EMI Electromagnetic Interference. Kalian juga tidak perlu pusing mengenai tegangan input dari PSU ini. GameX GX 750 modular telah memiliki kemampuan tegangan input voltage AC yang full range dari 100 hingga 240 volt AC. Untuk mendukung pengoperasian yang hening dan rapi, PSU yang kita gunakan ini menggunakan kipas 12 cm yang hening dan cover modular yang berdesain flat, sehingga lebih mudah untuk diatur dalam ruang kabel manajemennya. Dalam rakitan ini, kita juga menggunakan kembali casing dengan desain dual chamber, seperti rakitan kita sebelumnya yang menggunakan casing GameX Hive. Dengan sama-sama menggunakan tempered glass,
pada bagian depan dan samping yang tentunya akan memberikan tampilan isi dari komponen kalian. Memiliki total 10 slot fan 12 cm untuk sirkulasi udara dalam PC kalian. Dijamin PC kalian tidak akan kekurangan udara untuk menjaga suhu seluruh komponen di dalamnya. Untuk water cooling, radiator 360 mm dapat ditempatkan pada bagian atas, bagian bawah, atau samping motherboard. Selain itu, panjang kartu grafis yang dapat kalian pasang adalah 36 cm dengan maksimal ketinggian air cooler yang dapat digunakan adalah 17 cm. Untuk penyimpanan atau storage seperti hard disk atau SSD, GameX Infinity ini dapat menampung hingga 2 hard disk berukuran 3,5 dan 3 SSD SATA atau 1 hard disk 3,5 dan 5 SSD SATA. Sedangkan untuk ukuran motherboardnya, tenang aja nih Sobat Gamer. Mau dari ukuran mini ITX, micro ITX, ukuran ITX, pokoknya semua masuk ke dalam casing ini. Nah, seperti ini hasil rakitannya Sobat Gamer. Untuk masalah kabel manajemen, jangan khawatir. Casing dengan desain dual chamber begini, kalian gak akan kehabisan ruang untuk mengatur semua kabel-kabel yang digunakan pada build kalian. Nah, terakhir, untuk kelengkapan I/O depannya, casing GameX Infinity ini mempunyai USB 3 5 GB per second tipe A dan tipe C, serta line in dan line out, dan tombol power yang dilengkapi LED dan juga storage activity LED. Oh iya guys, GameX Infinity ini juga terdapat dalam varian putihnya ya Sobat Gamer. Dalam build ini, kami melengkapi semua slot kipas pada casing GameX Infinity Black ini dengan kipas dari GameX 12 RGB Big Ball Vertex RGB. Totalnya ada 7 kipas. Kipas ini sudah ARGB 3 pin 5 volt ya Sobat Gamer. Jadi kalian bisa sinkronis langsung dari motherboard yang telah mendukung ARGB ataupun menggunakan ARGB controller dari GameX yang sudah kita berikan juga. Untuk performanya, pada beberapa game yang kita uji seperti ini hasilnya. Nah, Sobat Gamer, rakitan PC AMD dari GameX Overlord ini bagaimana menurut kalian? Dengan spek mid-high kali ini, kalian bisa cek-cek marketplace official kita yang ada di Tokopedia, ada di Shopee, juga bisa cek sosial media kita yaitu GameX Indonesia di platform Facebook, Instagram, Twitter, Thread, maupun TikTok. Nah, Sobat Gamer, seperti itulah spesifikasi dari GameX Overlord. Buat kalian yang penasaran dengan update selanjutnya, bisa langsung follow sosial media kita ya. Dan linknya nanti akan kita kasih di deskripsi. Buat kalian yang mau langsung check out di e-commerce kesayangan kalian, tentunya jangan lupa check out di GameX Official Store ya. Buat kalian yang udah menonton hingga saat ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, follow, share, dan subscribe. Saya Inggar dari GameX Indonesia undur diri. Terima kasih telah menonton. GameX Indonesia, be cool, be gamer.